Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul Sang Pencari Tumbal Rias Pengantin. Cerita kali ini ditulis oleh Manafila ya teman-teman, yang nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya Sang Pencari Tumbal Rias Pengantin ini, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Panggil saja Pulastri. Beliau menceritakan tentang salah satu keluarganya, yaitu anak kandungnya sendiri, sebut saja namanya Rahayu, yang akan menggunakan jasa perias pengantin Bu Tanti. Semua nama sudah disamarkan ya teman-teman. Pulastri yang akan menikahkan anaknya dengan harapan Rahayu cantik di hari bahagianya. Riasan pengantin yang dimiliki Bu Tanti ini cukup terkenal di daerahnya, dengan riasan yang bagus dan harganya pun cukup terjangkau. Rahayu sendiri sempat terpesona dan terkagum-kagum dengan kualitas riasannya Bu Tanti. Bahkan, bukan hanya Rahayu saja, tetapi banyak masyarakat yang memuji riasannya Bu Tanti ini. Pernah satu waktu ada salah satu warga menikah dan dirias oleh Bu Tanti. Pesonanya itu luar biasa dan itulah awal mulanya Bu Lastri ini menginginkan jasa rias pengantin yang tidak lain Bu Tanti untuk merias anak kandungnya. Namun saudaranya Bu Lastri yang mendengar kabar kalau keponakannya akan dirias oleh Bu Tanti, yang merupakan perias pengantin yang melakukan ritual pesugihan, dan saudaranya Bu Lastri ini satu kampung dengan Bu Tanti, yang dimana ia sudah mengetahui latar belakang kehidupannya Bu Tanti. Sebut saja namanya Bu Rani. Tanpa buang-buang waktu, ia langsung menghubungi Bu Lastri yang merupakan kakak kandungnya. "Mbak, sampean bener mbak kalau mau menggunakan jasa Bu Tanti? Beneran?" Saat itu pun ada Rahayu yang tengah duduk di samping Bu Lastri. "Aku ingin menggunakan jasanya Bu Tanti karena bagus riasannya. Banyak kok yang sudah menggunakan jasanya beliau. Mbak, kalau bisa, Mbak cari rias pengantin yang lain saja, jangan Bu Tanti." "Kenapa saya datang jauh-jauh dari desa sebelah ke sini? Karena ada beberapa kejadian terkait dengan Bu Tanti saat beliau merias pengantin. Tolong dengarkan sebentar. Adik suami saya kemarin itu mengalami kejadian yang sangat-sangat mengenaskan. Adik suamiku meninggal setelah 1 minggu semenjak dirias oleh Bu Tanti. Jadi saya kesini tujuannya, ya bukan mau menakut-nakuti sampean mbak, tapi tolong kalau bisa mbak cari perias pengantin selain Bu Tanti saja." Tapi saat itu Rahayu dan juga Bu Lastri menolak dan bahkan tidak menghiraukan apa yang disampaikan oleh saudarinya itu. Mereka tetap kekeh akan menggunakan jasa rias pengantin yang tidak lain adalah jasa rias pengantin Bu Tanti. "Dengar ya mbak, saya mencoba untuk mengingatkan sekali lagi. Ini bukan hanya terkait dengan adik suami saya di kampung, tapi sudah ada beberapa orang yang sudah mengalami musibah akibat dirias oleh Bu Tanti ini. Memang hasil riasannya sangat bagus, saya pun menyaksikan bagaimana adik suami saya itu begitu mempesona, sampai saya ini tidak bisa mengenalinya lagi karena saking cantiknya. Ada salah satu tetanggaku, seminggu setelah dirias Bu Tanti, anak itu didatangi oleh seekor ular yang sangat-sangat besar, dan anehnya kepala ular itu menyerupai wajah Bu Tanti. Ya, awalnya orang tua anak itu tidak percaya sampai akhirnya mereka datang ke praktisi. Namun belum sempat datang ke praktisi, anak itu sudah meninggal dunia dengan wajah yang biru kecut seperti habis digigit seekor ular.
Nah, setelah kejadian itu, praktisi menjelaskan kalau penyebab meninggalnya anak itu ada kaitannya dengan riasan yang digunakan oleh Bu Tanti. Untuk jaga-jaga ya Mbak, mending sampean cari perias yang lain saja. Bu Lastri dan juga Rahayu yang mendengar cerita itu sama sekali tidak merasa khawatir. Mereka tetap kekeh akan menggunakan jasanya Bu Tanti. Bu Rani pun ia merasa khawatir, namun ia hanya bisa pasrah. Tapi sebelum Bu Rani itu pamitan dengan kakak kandungnya, Bu Rani sempat bilang sama Rahayu, "Jika sesuatu terjadi sama kamu tolong kabari Bule ya, karena kamu memang mengharapkan jasanya Bu Tanti itu. Nanti sebelum terjadi sesuatu sama kamu, tolong kamu beritahu apa yang kamu alami ketika selesai dirias. Tolong sampaikan ke Bule ya, jangan diam saja, karena Bule khawatir." Dan Rahayu pun mengatakan, "Bule mau ngomong ini itu dan sebagainya, pokoknya aku ndak mau tahu. Kalau ndak dirias Bu Tanti, aku nggak mau, titik. Bule ngomong ini itu terus dan sebagainya itu urusan belakang. Toh aku juga belum dirias, aku tetap ingin dirias sama Bu Tanti." Dan apa yang dikatakan Rahayu itu didukung oleh Bu Lastri, termasuk keluarganya mereka. Dan usahanya Bu Rani yang menjelaskan itu semuanya terbuang sia-sia. Selang beberapa minggu, sehari sebelum acara resepsi pernikahannya Rahayu digelar, Bu Rani dan juga suaminya itu datang ke rumah Bu Lastri. Esok harinya ketika Bu Tanti, Bu Rani pun sempat mengobrol dengannya. Bu Tanti meminta agar salah satu kamar itu dikosongkan untuk merias Rahayu. Permintaan dari Bu Tanti, dan bukan itu saja yang dikatakan oleh Bu Tanti tentunya, tetapi beliau juga meminta nama-nama anggota keluarga yang sudah meninggal, yaitu ibu kandungnya Bu Lastri, bapak kandungnya, termasuk beberapa anggota keluarga yang sudah meninggal. Yang intinya kata Bu Tanti agar para leluhur itu ikut mendoakan dan merestui acara resepsi pernikahannya Rahayu. Permintaan itu sangat dipertanyakan oleh Bu Rani. Aneh, sejak kapan ada perias pengantin meminta nama-nama orang yang sudah meninggal? Setelah semua permintaan Bu Tanti itu sudah siap semua, pukul 6 pagi Bu Tanti langsung memulai merias Rahayu. Bu Tanti bersama asistennya langsung menuju ke kamar yang sudah dikosongkan. Sebelum Bu Tanti merias Rahayu, dia sempat membakar beberapa kemenyan dan membaca doa dengan bahasa Arab kecampuran bahasa Jawa dan sebagainya, seperti mendoakan para leluhur. Kegiatan itu pun disaksikan banyak orang, termasuk Bu Lastri, Bu Rani, dan Rahayu. Apa yang akan dilakukan Bu Tanti itu bagi Rahayu hal yang wajar, karena sebelum melakukan persiapan ataupun perhiasan, ia sebaiknya berdoa dahulu. Ya, tujuannya agar para leluhur merestui acara pernikahan resepsi itu. Rahayu sama sekali tidak merasa janggal, tapi berbeda dengan Bu Rani, karena di saat Bu Tanti sedang baca-baca doa, Bu Rani dengan suaminya sempat merasakan ada aura yang sangat aneh di kamar itu. Suaminya Bu Rani yaitu Pak Agus itu sempat merasakan kalau Bu Tanti itu seperti mengajak perewangan. Jadi di kamar itu seperti muncul sekelebatan bayangan hitam yang masuk ke tubuh Bu Tanti, dan ada beberapa sosok perewangan yang berwajah sangat cantik. Sosok itu pun dilihat oleh anaknya Bu Rani yang usianya baru 4 tahun. Saat itu Bu Rani yang sadar anaknya itu melihat sesuatu yang gaib. Anak itu segera digendong. "Ada orang cantik sekali itu, Bu." Ucapan itu pun didengar oleh orang-orang yang ada di depan pintu di mana Bu Tanti sedang baca mantra. Mungkin sekitar 15 menit Bu Tanti selesai melakukan baca doa, dia keluar dan memanggil asistennya. Tapi sebelum merias wajahnya Rahayu itu seperti dibacain mantra terlebih dahulu. Beberapa kali wajahnya Rahayu disebul dengan asap kemenyan. Setelah itu baru dirias. Tidak butuh waktu yang lama.
Hanya setengah jam riasan itu sudah jadi. Hasil riasan ini memang luar biasa. Semuanya terkagum-kagum, bahkan orang tuanya Rahayu sendiri pun sampai pangling sekali. Semua orang yang berada di situ tidak henti-hentinya memuji hasil riasannya Bu Tanti. Namun berbeda dengan anaknya Bu Rani. Anak itu terus menuju ke Rahayu dengan wajah yang ketakutan, bahkan tiba-tiba menangis sangat kencang. Rahayu pun keluar dari kamar dan dituntun menuju tempat akad. Para tamu undangan pun berbondong-bondong merapat untuk menyaksikan akad nikahnya Rahayu. Sementara Bu Rani, ia masih berusaha menenangkan anaknya yang nangisnya semakin kencang. Bu Tanti yang melihat anak itu terus menangis, seketika menatapnya dan anak itu langsung terdiam. Tapi ketika Bu Tanti kembali menggandeng Rahayu, anak itu kembali menangis. Bu Rani merasakan ada yang janggal, tetapi hal itu tidak membuat Rahayu ataupun orang tuanya khawatir. Menurut mereka semua, itu adalah sama sekali bukan hal yang aneh. Wajar kalau anak kecil rewel dan menangis. Sampai acara akad nikah itu selesai, warga yang datang pun terus-menerus memuji riasannya Bu Tanti. Mereka terpikat dengan riasannya Bu Tanti dan Bu Lastri pun menjelaskan. Memang secara biaya itu mahal, 3 kali lipat dari riasan yang biasanya, tapi bagi para warga yang melihat itu ya bukan masalah. Bu, Rahayu anaknya sampean itu benar-benar cantik ya, kayak bidadari Bu. Kalau saya punya anak perempuan, pas nikahan nanti pengen pakai jasanya Bu Tanti lah. Setelah hampir 1 hari penuh, acara pernikahannya Rahayu pun selesai. 1 hari setelah selesai acara, Rahayu diboyong oleh keluarga suaminya ke desa sebelah. Tetapi setelah 4 hari acara pernikahan, Bu Lastri mendapat kabar dari menantunya kalau Rahayu mengalami kejadian yang sangat mengerikan. Bahkan Rahayu sempat kerasukan. Bu Lastri yang mendengar kabar itu pun langsung menelepon Bu Rani, memberi kabar kalau Rahayu sudah 4 hari mengalami hal-hal yang sangat aneh. Tanpa mengulur-ngulur waktu, Bu Rani serta Bu Lastri pun datang ke kediamannya Rahayu dengan mengajak salah satu praktisi yang ada di desanya. Dengan mengendarai mobil, mereka datang ke tempat tinggalnya Rahayu. Saat itu sekitar jam 1:30 siang. Bu Lastri bersama Pak Kiai langsung mencoba mendekati Rahayu, dan saat itu Bu Rani yang mengajak anaknya yang masih berusia 4 tahun. Anak itu langsung nangis ketakutan. Dan anak itu mengatakan, "Ada setan itu Bu, setan itu Bu, setan." Pak Kiai yang mendengar teriakan itu pun, "Tolong anak ibu jangan dekat-dekat sama nak Rahayu ya Bu." Bu Rani pun membawa anaknya keluar dari rumah agar tidak melihat sosok yang mungkin ada di antara tubuh ataupun wajahnya Rahayu. Saat itu Pak Kiai yang melihat kondisinya Rahayu pun banyak-banyak membaca istighfar. Rahayu memang sudah kerasukan begitu parah. Saat itu Pak Kiai berusaha meruqyah. Dengan izin Allah, alhamdulillah Rahayu bisa tersadar. Tapi belum lama dia tersadar, tiba-tiba Rahayu jatuh pingsan. Rahayu pun pingsan cukup lama, sekitar 15 menit. Bu Lastri yang berada di situ pun dibuat panik. Namun Pak Kiai mencoba menenangkan, dan Pak Kiai menanyakan tentang kondisi Rahayu sebelumnya. Suaminya Rahayu pun menjelaskan jika Rahayu sudah 5 hari ini sering kesurupan. Di setiap malamnya Rahayu pun selalu sangat ketakutan. Setiap kali mau digauli itu Rahayu selalu kesurupan Pak Kiai. Saya mengira mungkin dia takut karena baru pertama kali mau melakukan hubungan suami istri. Tapi itu terjadi sampai 2 malam. Sebenarnya ada apa dengan anakku Pak Kiai? Tanya Bu Lastri. Pak Kiai pun menjelaskan, Bu, keadaan Rahayu itu, dia itu sudah terpengaruh dengan hal-hal gaib. Tubuhnya Rahayu itu dijadikan wadah atau tempat bersarangnya sosok jin, dan jin ini bukan sejenis jin biasa.
Jin ini tergolong siluman, Bu. Siluman itu tidak bisa dimusnahkan. Rahayu bukan kesurupan, Bu. Kalau kesurupan, jika sudah diruqyah dia akan kapok tidak balik lagi. Tapi kali ini saya khawatir, karena sosok ini sejenis siluman. Dia akan datang lagi dan kedatangannya kembali pasti akan membawa dendam. Yang saya khawatirkan itu takutnya tubuh Rahayu tidak kuat yang bisa membuat kesehatan mentalnya terganggu. Rahayu memang bisa meninggal, tapi itu urusan Allah. Namun perantaranya itu bisa dari mana saja, Bu? Karena kejadian seperti ini sudah pernah saya alami ketika menangani adiknya Pak Agus, istrinya Bu Rani itu, Bu. Maksud Pak Kiai apa? Apa yang dialami anak saya itu juga pernah dialami orang lain, Pak Kiai? Pernah, Bu. Ini terkait dengan sosok siluman yang diminta sama seseorang, dan saya kenal betul, Bu, orang ini. Karena sosok itu tidak lain adalah Bu Tanti. Saya ngomong apa adanya, Bu. Karena Bu Tanti memang sudah sangat meresahkan warga kita. Bukan hanya kampung tempat tinggal saya dengan Bu Rani ataupun dengan suaminya. Di kampung ini mungkin baru Rahayu yang menjadi korban, tetapi saya mau nanya sebelumnya ke sampean, Bu. Apa Bu Rani itu tidak cerita sama sampean? Ya, dia sudah cerita, Pak Kiai, tapi saat itu kan anak saya, suami saya termasuk yang lainnya menginginkan jasanya Bu Tanti. Apa benar Bu Rani? Iya, Pak Kiai. Saya sudah mencoba menasihati kakak saya, tapi ya sudahlah, semuanya sudah terjadi. Tapi yang paling penting, nanti sebelum maghrib tolong jaga Rahayu baik-baik. Jangan sampai sosok siluman itu balik lagi ke sini, ujar Bu Rani. Pak Kiai, tolong anak saya, Pak. Pak Kiai pun saat itu meminta sama Bu Lastri kalau dia diizinkan. Dia akan nunggu sampai maghrib, karena mungkin sore itu sosok siluman itu mudah untuk pergi. Bu Lastri pun kemudian mengizinkan Pak Kiai untuk menunggu sampai malam hari tiba. Singkat ceritanya, maghrib pun tiba. Saat azan terdengar, Rahayu tiba-tiba kerasukan kembali. Mungkin sosok yang pergi sesaat dia balik lagi ketika azan terdengar, dan secara tiba-tiba Rahayu yang tadinya tertidur langsung bangun dan mencoba untuk menyerang Pak Kiai. Saat itu Pak Kiai ada di ruang tengah sedang mengobrol dan menunggu bagaimana perkembangan Rahayu. Tapi di saat maghrib tiba, semua orang yang berada di rumah itu dibuat panik atas tingkahnya Rahayu. Bu Rani dan juga suaminya pun langsung menuju ke arah kamar di mana teriakan suaminya Rahayu terdengar. Saat itu Rahayu berusaha berontak keluar kamar untuk menghampiri Pak Kiai yang sedang duduk di ruang tamu. Pak Kiai pun langsung berdiri ketika melihat sosok yang merasuki tubuh Rahayu. Keduanya sempat ada komunikasi. Kamu keluar sekarang juga. Ini azan maghrib, silakan keluar. Kamu udah ikut campur urusanku. Mau apa kamu? Kalau aku sudah ikut campur, kenapa? Azan yang berkumandang sangat jelas membuat Pak Kiai terdiam sembari menunggu azan selesai. Pak Kiai pun sempat membaca ayat-ayat ruqyah yang membuat sosok itu kelabakan sampai jatuh. Dan tubuh Rahayu pun kemudian jatuh pingsan. Saat Rahayu jatuh pingsan, tolong diangkat ke tempat tidurnya. Dan setelah ini, kalian semua sholat maghrib, dan siapa yang mau menjaga Rahayu? Saya, Pak Kiai, ujar suaminya Rahayu. Pak Kiai pun menganggukkan kepalanya. Setelah Pak Kiai melakukan sholat maghrib, saat akan berzikir, Pak Kiai mendengar suaminya Rahayu berteriak-teriak. Pak Kiai, tolong Pak, Rahayu berontak Pak. Saat mendengar teriakan tersebut, Bu Lastri yang hendak berzikir pun terlonjak kaget. Mereka pun kemudian bergegas keluar dan langsung menuju ke arah kamarnya Rahayu. Dan saat itu suaminya berusaha memeluk tubuh Rahayu, tapi yang terjadi, tubuh suaminya itu direntakkan sampai dia terjengkang jatuh terkapar di lantai.
Dengan sakit yang dirasa, dia berusaha memegangi Rahayu, tapi sosok yang merasuki Rahayu tiba-tiba berkata, "Jangan harap anak ini bisa kembali." Pak Kiai pun kemudian berusaha memegangi kepala Rahayu sembari berkomunikasi dengan siluman itu. "Keluar kamu. Mau apa kamu, Kiai? Kamu sudah ikut campur. Aku bawa semua prajuritku ke sini." Ucapan siluman itu sempat didengar oleh anggota keluarganya Rahayu yang membuat mereka ketakutan karena sosok itu datang dengan prajuritnya, dan memang hawa di rumah itu berubah menjadi dingin dan menjadi sangat mencekam. Banyak suara-suara yang muncul seperti suara geraman hewan buas. Pak Agus itu sempat bilang sama Pak Kiai, "Tolong Pak Kiai, ini bagaimana Pak?" Pak Kiai dengan tenang menjelaskan, "Kalian baca zikir, baca tasbih dan sholawat. Semoga dengan tasbih dan sholawat itu bisa melindungi kalian semua." Sementara Pak Kiai akan berusaha untuk mengalahkan sosok yang merasuki tubuh Rahayu. Semoga Allah memberikan izin agar Pak Kiai bisa menolong Rahayu. Saat itu Rahayu yang masih menantang Pak Kiai, secara tiba-tiba tubuh Pak Kiai terjengkang sampai jatuh ke lantai dan di bagian bibirnya sampai mengeluarkan darah. Pak Kiai pun bangun berselisih dengan bacaan-bacaan zikir. Dengan membaca bacaan itu membuat tubuhnya Rahayu gemetar, tapi Rahayu masih berusaha memukul Pak Kiai. Dengan tubuh yang gemetar membuat keluarganya bingung harus bagaimana. Mau megang tubuhnya Rahayu, tapi masih takut karena sosok yang merasuk ke tubuh Rahayu itu masih ada. Mereka pun hanya bisa berzikir dan bersolawat. Pak Kiai yang saat itu sedang berzikir bersilah dengan memejamkan mata meminta pertolongan. "Ya Allah, lindungilah aku ya Allah, keluarkanlah sosok yang ada di dalam tubuh Rahayu itu." Saat Pak Kiai terbangun dan menarik sorban yang mengempaskan ke arah tubuh Rahayu sampai berkali-kali, tapi sosok ini enggan keluar. Justru sosok itu akan membawa Rahayu. "Aku akan bawa tubuh ini. Kamu tidak akan bisa selama Allah belum mengizinkan kamu keluar dari tubuh anak ini." Dengan menyebut kalimat takbir, Allahu Akbar, sosok itu pun pergi, yang membuat Rahayu kembali jatuh pingsan. Dan saat pingsan itulah Pak Kiai dan keluarganya membantu untuk mengangkat tubuh Rahayu untuk direbahkan di kamar. Setelah hampir kurang lebihnya 15 menit, Rahayu yang tersadar diminta sama Pak Kiai untuk mengambil air wudhu, walaupun dalam keadaan dia yang masih sangat lemas, dengan tujuan agar sosok siluman yang merasuki tubuhnya Rahayu itu tidak datang kembali. Setelah Rahayu mengambil air wudhu, Pak Kiai meminta izin untuk keluar rumah. Saat keluar rumah, Pak Kiai mengelilingi rumah itu dengan membaca ayat-ayat kursi, dan kegiatan itu pun disaksikan oleh Pak Agus. Dia menemani Pak Kiai mengitari rumah Rahayu sampai 3 kali, yang tujuan utamanya adalah agar sosok itu tidak mampu untuk masuk ke rumah Rahayu. Setelah selesai mengitari rumah, Pak Kiai masuk ke dalam dan juga menjelaskan ke keluarganya Rahayu. Kondisi Rahayu insya Allah akan baik-baik saja, dan semoga Allah memberikan perlindungan. Tapi tolong Bu Lastri jaga Rahayu yang saat ini masih lemah. Kondisi fisiknya yang sangat tidak stabil. Sebaiknya semua anggota keluarga kalau bisa jangan tidur malam ini. Jaga Rahayu karena saya khawatir sosok siluman itu akan datang kembali. Mendengar penjelasan dari Pak Kiai, Bu Lastri mengatakan kepada Pak Kiai, "Kalau misalkan sosok itu datang kembali, bagaimana Pak Kiai?" "Insya Allah Bu, dengan izin Allah, semoga apa yang saya lakukan dengan memagari rumah ini, dengan izin Allah, dengan ridha Allah, insya Allah sosok itu tidak akan masuk ke tubuh Rahayu lagi.
tapi suara benturan maupun suara geraman mungkin akan datang. Mendengar penjelasan dari Pak Kiai, suaminya Rahayu meminta sama Pak Kiai, "Tolong Pak Kiai, jaga istri saya malam ini. Jangan sampai apa yang dikatakan Pak Kiai itu benar-benar terjadi. Saya takut kalau nanti malam apa yang dikatakan ini benar-benar terjadi." Dengan izin kalian, saya akan menjaga Rahayu. Semoga Rahayu tidak mengalami hal-hal yang saya jelaskan tadi. Pak Kiai pun duduk dan juga istirahat di dalam rumahnya Rahayu, ditemani oleh suaminya Rahayu termasuk Pak Agus. Ya, mereka semuanya laki-laki. Mereka mengobrol di ruangan tengah sembari menjaga Rahayu. Apakah benar nanti sekitar jam 1 dini hari itu sosok itu akan datang kembali dan apa yang diduga dan disangka oleh Pak Kiai akan benar-benar terjadi? Bismillah, kita banyak berdoa saja semoga tidak terjadi apa-apa. Mereka semua itu belum istirahat sama sekali sedari tadi siang. Rahayu pun sudah terlelap sejak pukul 10 malam. Detik demi detik terus berdetak sampai waktu menunjukkan pukul 1 dini hari. Tepat pukul 1 dini hari, terdengar suara dentuman yang begitu keras dari atap kamarnya Rahayu tentunya, yang membuat semua orang termasuk Pak Kiai terlonjak kaget. Astagfirullahaladzim, ada apa itu Pak Kiai? Mereka pun bergegas keluar. Saat keluar dari rumah, terlihat ada sinar merah yang berkali-kali menghantam genteng di mana Rahayu berada di bawahnya. Mereka menyaksikan secara langsung sinar merah itu seperti berkali-kali ingin menembus kamar di mana Rahayu saat itu tertidur. Saat itu Pak Kiai meminta semuanya untuk berzikir dan membiarkan sosok itu berkali-kali menyerang. Dan di saat Pak Kiai bersama anggota keluarga yang lain melihat benturan sinar merah di atap kamarnya Rahayu, saat itu Pak Kiai bersila duduk di halaman rumahnya Rahayu. Beliau mengepalkan tangannya sembari membenturkan ke tanah sampai berkali-kali, sampai suaminya Rahayu bertanya, "Ada apa Pak? Kenapa?" Semoga apa yang dilakukan kembali ke orangnya, biar dia tahu rasa, karena ini sudah keterlaluan. Maksudnya Pak Kiai, dia menginginkan Rahayu sebagai syarat pesugihan. Siluman ini adalah sosok pelaku pesugihan dan ini tidak main-main. Rahayu mau ditumbalkan. Sosok ini sosok pesugihan. Bukan sosok jin yang merasuki, ketika dikeluarkan sudah tidak akan kembali lagi. Ini sosok siluman, sosok yang suatu saat akan dendam dengan maksud tujuannya yaitu mengambil nyawa Rahayu. Penjelasan Pak Kiai yang secara langsung didengar oleh semua keluarganya Rahayu membuat mereka semua geram. Mereka pun berjaga-jaga agar Rahayu tidak terbangun dan keluar dari rumah. Setelah Pak Kiai menjelaskan semua permasalahan yang tidak lain adalah sosok siluman yang ingin mengambil nyawa Rahayu sebagai syarat tumbal pesugihan sang perias pengantin. Rahayu pun terbangun tepat pukul 3 dini hari. Ia bangun-bangun langsung ketakutan. Bu Lastri sebagai seorang ibu langsung memeluknya dan beliau pun menjelaskan apa yang dikatakan oleh Pak Kiai. Bu Rani pun menambahi, "Rahayu, apa ingat ketika dulu bule pernah bilang tentang jangan rias di Butanti? Tapi kamu ngeyel kan? Kekhawatiran bule benar-benar terjadi kan?" Rahayu pun hanya bisa terdiam sembari menangis ketakutan. "Pak Kiai, lalu ini bagaimana?" tanya Bu Lastri. "Yang penting Rahayu sekarang baik-baik saja. Semoga dengan kejadian ini Rahayu maupun keluarganya bisa ambil hikmahnya," ujar Pak Kiai sembari menjelaskan bagaimana caranya agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, terutama hal gaib. Sekitar jam 3:30 itu, mereka benar-benar tidak istirahat sampai subuh tiba, dan mereka melakukan sholat berjamaah. Dan setelah sholat subuh itu selesai,
keadaan sudah mulai tenang kembali. Pak Kiai bersama Bu Rani pun pamitan pulang. Selang 1 minggu setelah kejadian itu, Bu Tanti perias pengantin yang sudah merias Rahayu mengalami satu musibah. Wajahnya Bu Tanti ini terlihat kosong dan anak yang pertamanya pun meninggal dunia. Dari beberapa pemandi jenazah yang mengkafani anaknya Bu Tanti, almarhum anaknya juga wajahnya terlihat kosong. Apakah itu terkait dengan selamatnya Rahayu? Bu Rani sendiri sempat bertanya kepada Pak Kiai tentang hal itu. Namun Pak Kiai yang menjawab, "Wallahu alam. Kita berdoa saja semoga kita terhindar dari kejadian yang tidak diinginkan dan selalu berada di lindungan Allah SWT." Semenjak kejadian itu, Bu Tanti pun dijauhi oleh para warga. Para warga, bahkan di desa-desa sebelah, sudah tahu tentang kebusukannya Bu Tanti yang menggunakan pesugihan rias pengantin. Hidupnya Bu Tanti kini memprihatinkan. Sudah dikucilkan oleh warga, rumah yang kini dimilikinya pun kebakaran, sementara suaminya juga meninggal dunia. Ya, dia kemudian jatuh miskin juga. Semoga kisah ini menjadi pembelajaran untuk kita semua ya teman-teman. Semoga kita selalu ingat dan juga berada di dalam lindungan Allah SWT. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga channel ini untuk kalian yang belum nyalakan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Bagaimana menurut kalian cerita kali ini? Kalian komen di bawah. Terima kasih dan mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun artikulasi banyak yang tidak jelas ya teman-teman, atau pembawaan saya terlalu cepat atau mungkin terlalu lambat. Nah, banyak pembelajaran yang dapat kita ambil dari cerita kali ini. Semoga kita mengambil yang positifnya, yang buruk ya kita buang jauh-jauh. Jadikan itu pembelajaran untuk kita semua agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.